warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom warga kerajaan, selamat pagi. Shalom. Yang bersuka cita saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kasih senyum kanan kirinya, kasih high five, katakan mari datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Yang siap tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 95. Sama-sama ya saudara ya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari naikkan syukur, pujian, hormat hanya bagi Sang Raja. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Tuhan.
berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat dan berkuasa. Amin.
Sukacita melanda di tempat ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang bersuka katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Come on. Anggur baru tercurah bagi kita semuanya. Mari kita nikmati kemuliaan bagi kita. Hey! Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari nyatakan bersama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, pembebasan telah tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak semuanya. Anggur baru. Amin. Terima kasih Tuhan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka. Suka Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Bangkit gereja Tuhan. Sebab hari inilah harinya Tuhan, pembebasan telah tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak bagi Dia, hai gereja Tuhan. Anggur baru penuhi. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan bersukacitalah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata, oh nyata kuasanya. Kami nikmati nyata kuasanya. Haleluya. Yang siap bersinar lambaikan tanganmu. Yang siap lambaikan tanganmu. Bersinar bagi namanya yang kudus, Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Haleluya. Surga bersama. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Seorangku berlomba membawa
silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Loh, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia artinya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang. Yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati sang raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita
pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari warga kerjaan saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
Sebagai permohonan pada Sang Raja. Lebih kuat lagi. Ini sembuhkanku, sembuhkanku. One more time, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus pada kalabada. Tanda kehadiran Tuhan adalah roh nubuat. Mirawone kesani karabatasa. Dia sedang memberikan shalom. Buka hati saudara. Biar dia memenuhi kita dengan damai sejahtera. Aku meninggalkan padamu damai sejahteraku. Damai sejahteraku sendiri, kata Yesus. Yang dunia tidak bisa berikan. Bahkan di tengah badai, di tengah amukan gelombang, sitara kadabara. Because you are mine, said the Lord. Sebab engkau milikku. Melalui air sungai kamu tidak akan hanyut. Melalui api engkau tidak akan terbakar. Munala aur nasina atkera kamani kisani kadaba. Ula baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Di hadirat-Mu ada damai senantiasa. Dan di hadirat-Mu ada jawaban. You are God, our restorer. In the name of Jesus. Our helper, our God, our King. In Jesus' name. Amen. Silakan duduk saudara kekasih. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, God our restorer. Perkataan to restore dalam bahasa Ibrani adalah sub. Sub itu begini. Dari tempat paling bawah ke tempat seharusnya tempat paling atas. Bahkan perkataan repent, tadi restore, repent, kembali ke puncak. Gedung paling tinggi di apartemen namanya apa? Penthouse. Kembali ke puncak. Terlalu lama tadi saudara tidak bergerak, berdiri sebentar. Taruh yang paling bawah, taruh paling tinggi. Ayo cepat-cepat. Kali ini mungkin keadaan saudara saya. Dan nanti taruh tempat kau perlu loncat saudara. Saya hitung sampai 3 ya. Sekarang gini dulu. 1, 2, 3. Katakan sub. Silakan duduk. God our restorer. Saudara, di dalam 2 Samuel pasal ke-7. Maka kita melihat bagaimana
Tuhan membela umatnya, itu bangsa Israel. Kalau orang tidak percaya mujizat, lihat apa yang sedang terjadi sekarang di Timur Tengah. Tuhan berjanji, aku akan melindungi bangsaku seperti burung Raja Wali mengelilingi sarangnya. Seven fronts menyerang, dan sekarang ini yang sebentar lagi ini Irak. Irak ini menolong apa? Menyerang sedikit-sedikit. Ini akan besar-besaran. Baru nanti mungkin Iran dan teman-temannya. Tapi selalu orang yang ateis pun melihat ini sesuatu fenomena. Diserang ratusan peluru kendali drone. Nothing happen. Ya sedikit sekali. Kalau orang tidak masuk ke dalam bunker ya salahnya sendiri. But God is our bunker. Allah itu tempat perlindungan kita. 2 Raja-Raja pasal ke-8. Dalam bahasa Inggris dimulai dengan perkataan then, kemudian. Setelah pertolongan Tuhan atas bangsa Israel, mari kita lihat Elisha berbicara. Then Elisha spoke to the woman, kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Restored to life. Perhatikan perkataan restored. Itu zup. Katanya berkemaslah. Berkemas di sini bukan ringkes-ringkes kumpulkan pakaian, bukan. Bangkit, bangun. Tuhan hanya menolong orang yang mau tolong dirinya sendiri. Ada orang begitu malas. Dikasih makan pun minta disuapin. Mau kebaktian minta dijemput. Nggak ada di sini. Sini semua cinta Tuhan. Ada yang seperti itu. Sudah umur 60 masih kayak bayi. Ya, dia berkata, arise and go, engkau dan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab ini Tuhan mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini. Berapa lamanya? Di zaman Elia, penyembahan kepada Baal, Astoret, Israel kerajaan utara dihukum kelaparan 3,5 tahun, tidak ada hujan. Revival menggambarkan hujan berkat. 5785, 2 angka 5, double grace. 5 kali 5, 25, multiplikasi. Siapa yang percaya akan mengalami dalam tahun ini, tepuk tangan buat Allah kita. Pasti akan terjadi. Percayalah kepada Tuhan. And trust his servant. Percayalah hamba-hambanya. You will prosper. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Lanjut. Lalu bangkitlah, arose. Berkemaslah perempuan, dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amen. Ia pergi bersama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang. Di mana? Di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun, pulanglah perempuan dari negeri orang Filistin. Kemudian pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Dia tinggal di mana? Jalur Gaza, saudara. Ada orang Yahudi mau tinggal di jalur Gaza. 2008 semuanya meninggalkan jalur Gaza. Jalur Gaza dulu perang 67 itu dimiliki oleh Israel. Dikembalikan waktu itu kepada Egypt, kepada Mesir. Mesir gak mau. Dan saudara lihat ini. Kalau orang berada di tempat paling memusuhi kita pun, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan tetap berlaku. Sebab ada perjanjian dengan dia. Amin. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan padaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Raja Israel, saudaraku, itu keturunan daripada raja yang jahat, ratu yang kejam. Tetapi saudaraku, Tuhan berkuasa atas raja-raja di dunia. He's the King of Kings.
Dan siapa kings itu? Alkitab mengatakan Wahyu 1 ayat 6 bahwa dia telah menebus kita dengan darahnya dan menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapaknya. Kita adalah raja-raja dan imam-imam. Anda percaya, saudaraku? Berapa banyak saudara percaya I'm a king? Cuma 3. I'm a king and a priest. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita bukan cuma diselamatkan. Mungkin selamatkan bahasa agama ya. Kita dijadikan the citizen of the kingdom. Reborn into the kingdom. Perhatikan di sini. Dan setiap warga negara seperti wanita ini, dia punya hak. Kita baca selanjutnya. Sedang ia menceritakan pada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Tambahlah perempuan yang anak dihidupkan datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya pada raja. Sebab ketika dia pulang, jangan lupa, dia melakukan sesuai perintah abdi Allah kan. Tetapi kenyataannya saudaraku, maka rumah dan ladangnya dikuasai orang lain. Mungkin saat ini saudara menghadapi itu. Ada hak-hakmu yang dikuasai orang lain. Tapi Yesus datang, Roh Allah ada padaku. Memberitakan kabar baik pada orang miskin. Menyembuhkan hati yang terluka. Memberikan kabar kelepasan pada orang dalam penjara. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Yobel. Yesus adalah Yobel kita. Nggak usah nunggu 50 tahun. Lalu berkata lagi, Hasi ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan anaknya yang dihidupkan, whom Elisha restored to life. Katakan Zu. Saudaraku, kemudian selanjutnya, lalu Raja bertanya-tanya. Dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Wanita ini naik banding. Dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, tidak diterima. Dia ke Mahkamah Agung, saudaraku. Dan ternyata di situ juga ada korupsi seperti sekarang. Ada yang lebih tinggi, raja, penguasa tertinggi. Siapa yang lebih tinggi dari Raja Israel? Raja alam semesta, Yesus Kristus. Banyak orang berkata, apa yang terjadi? Pergantian kepemimpinan. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun dirjennya, maka rajanya tetap Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan ini akan tutup, kerajaan itu akan runtuh. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berapa banyak saudara di sini warga negara kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan sukacita. Katakan haleluya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana. Pegawai istana di sini saris, artinya orang Kebiri. Laksamana Cheng-he yang terkenal itu, yang disembah di Semarang dan sebagainya, itu orang Kebiri, saudara. Sebagian itu untuk bekerja di raja, laki-laki harus di Kebiri supaya tidak main-main dengan yang ada di harem daripada raja. Dan dia pesan, dia berikan perintah. Restore, di sini lihat, kata sekali lagi, Su, katakan Su. All that was hers, restore all that was hers. And all the proceeds of the field from the day she left the land until now. Semua 7 tahun itu, ya, sewa yang sudah dibayar, kembalikan. Saudara bayangkan itu. Kalau raja yang memerintah, saudaraku, lebih dari yang kita minta maupun doakan. Oke, ada 3 orang di sini yang mengalami pemulihan. Pertama, sebutkan tentang seorang anak yang dibangkitkan dari kematian. Itu 2 Raja-Raja pasal 4, saudara boleh baca. Itu putra daripada wanita ini. Dan secara ajaib ketika itu wanita ini menyediakan suatu tempat tinggal. Tempat tinggal, katakan saja tempat sekecil inilah. Buat Elisa kalau datang ke daerah itu, dia bisa istirahat. Sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah lampu. Dan saudaraku, wanita ini bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dan kemudian dia tanya, engkau telah begitu bersusah-susah bagi kami. Apa yang hendak aku sampaikan kepada raja atau kepada panglima? Seorang nabi
itu punya suara kenabian untuk raja, sehingga sangat diperhatikan. Dan jangan lupa, kalau sudah baca 2 Raja-Raja 6, apa yang dikatakan di dalam kamar tidur daripada Raja Aram, Elisa mendengarnya. Dia lebih hebat dari Mossad. Dia lebih hebat daripada seluruh tentara daripada Israel. Sebab ketika dikepung oleh tentara Raja Aram, dia cuma doa, Tuhan butakan mata mereka. Dan mereka semua buta. Lalu dibawa ke istana raja. Dan pada waktu itu bukakan mata mereka. Mereka kaget. Mereka sudah dikepung. Tetapi pada waktu raja mau membunuh mereka, jangan, kasih pesta. Berikan makanan. Kalau musuhmu lapar, berikan dia makan. Kalau dia haus, berikan dia minum. Dengan demikian kau menumbuhkan apa? Menumbuhkan apa? Bara api di atas kepalanya. Dan sekian tahun damai di Israel. Tidak ada serangan dari gerombolan yang datang dari Aram. Aram itu adalah Syria sekarang. Yang pertama, the restored son. Pada waktu itu dia bantu papanya bekerja di ladang. Kalau disebutkan tentang anak kecil berarti di bawah 12 tahun. Dan begitu rapuhnya seperti generasi sekarang. Begitu kena sinar matahari, begitu kena panas seperti sekarang mungkin saudaraku. Maka dia layu dan dia mati, saudaraku lalu mati. Saya menolak istilah generasi strawberry. Dari luar hebat, tapi rapuh katanya. Oh iya, memang kalau di luar sana. Tetapi anak-anak kita, mereka akan will be strong in the Lord. Mereka akan bernubuat, mereka mendapat penglihatan, dan mereka dipakai Tuhan. Dan mereka bukan generasi strawberry. Mereka keturunan singa Yehuda. Amen. Mereka bukan strawberry. Mereka bukan pussycat. Mereka adalah singa. The revived son. Dan Alkitab mencatat bahwa anak itu menjadi seorang nabi. Dan tercatat dalam Alkitab saudara, Nabi Obadiah. Sayang di Indonesia dibilang Obaja. Saya baru kembali dari Solo dan melihat apa sedang dikerjakan saudaraku Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Sebetulnya itu Obadiah, the servant of Yahweh. Dan di sini suatu adalah mujizat luar biasa, dibangkitkan dari kematian. Ketika ditaruh di atas tempat tidur daripada Elisha, Elisa menganjurkan badannya. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kembalikan spirit anak ini. Dan anak itu hidup kembali, dikembalikan pada ibunya. Dan ibunya nurture dia, membesarkan dia. Sekalipun papanya gak terlalu peduli. Mungkin seperti kebanyakan generasi sekarang, bapak-bapak cuma memikir yang lain. Tetapi ibunya ini begini hebat, anaknya jadi nabi. Pertanyaannya, anak-anak kita jadi apa? Ada seseorang yang, kenapa kamu tidak ikut ke kebaktian? Lah itu kongsi saya. Wah dia khotbah kemana-mana, anaknya tidak ada yang ke gereja. Berhenti sebentar. Tapi ada kabar baik buat kita. The restored son. Saudara dengar kesaksian Ibu Kristi. Ada seorang anak perempuan kecil. Dia beritakan firman. Akhirnya diminta kembali orang tuanya menjadi pengikut tetangga sebelah. Tetapi apa yang ditabur tidak kembali sia-sia. Satu hari dia telepon ibu. Mama, saya sudah dibaptis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak saudara. Ini paling berat. Kalau cuma masalah ekonomi, kalau masalah rumahmu, hakmu, ladangmu, perusahaanmu dikuasai orang, itu masalah paling enteng. Tapi caranya adalah she cry unto the king. Dia berseru kepada raja. Mungkin ketika pengadilan negeri dia berbisik. Pengadilan tinggi dia mulai berteriak. Mahkamah Agung mungkin dia berseru-seru. Tidak ada yang dengar. Tapi ada Tuhan yang membuat telinga. Dia mendengar seruan saudara. Tidak usah tunggu 50 tahun. Yesus adalah tahun rahmat Tuhan buat kita. Dan I declare tahun ini saudara akan mengalami double grace from the Lord. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya seperti orang tidak percaya.
Ada satu ayat ancaman dalam Alkitab. Jangan menyentuh batas daripada janda, sebab pembelanya kuat. Firman Allah mengatakan, Dia adalah the defender of widows and the father of the fatherless. Generasi sekarang adalah generasi daripada the fatherless. Bapaknya tidak berfungsi sebagai bapak. Bapak seharusnya jadi imam, jadi nabi dan pengatur dalam keluarga. Tetapi ada kabar baik buat kita. God is our father and He is our restorer. Pribadi yang kedua adalah seorang perempuan yang disebut a great woman. The restored widow. Saudara, 2 Raja-Raja pasal 4, there is a great woman in the land of Shunem. Shunem artinya the double resting place. Apa yang dibutuhkan sekarang? Kalau saudara sekarang tanya kepada orang-orang Israel yang dikirimi peluru kendali dan setiap kali mesti masuk ke dalam bunker, saudara tanya mereka, what do you need? You need Coca-Cola? You need diamond? No, we need shalom. We need rest. Berapa banyak orang saat ini yang termasuk ODGJ karena tidak dapat rest. Tapi wanita ini the double resting place. Saya pernah cerita saudara, saya ini dulu seorang yang pemarah, tidak tahu masih kelihatan enggak. Tapi kalau ketemu istri saya jadi tenang saudara. Bukan dijinakkan ya, ditenangkan saudaraku. Saya masih tetap panglima, dia bukan pangenam. Wanita disebut great woman. Sayang dalam bahasa Indonesia karena miskin disebut wanita kaya. Berapa banyak saudara tahu wealthy, rich dengan wealthy beda. Apalagi rich dengan great. She's a great woman. Kalau mau jadi great woman, tiru wanita ini. Dia bergaul dengan abdi-abdi Allah yang kudus. Sekarang itu orang menilai hamba Tuhan dari apa? Dari karismanya. No. He's the holy man of God. Luar biasa. Dan saudaraku, dia menghormati suaminya meskipun suaminya sudah tua. Dan dia lebih tahu banyak tentang firman Tuhan dan kenal hamba-hamba Tuhan. Suami tidak terlalu peduli, dia tetap tunduk. Marilah kita membuat satu kamar atas untuk abdi Allah kudus itu. Dia tetap menghormati suaminya. Memerlukan seorang pria yang dewasa untuk punya istri yang hebat. Lalu kemudian saudaraku, ketika anaknya mati, hanya terkena saudaraku panas matahari. Ditanya, kenapa kamu cari nabi itu? Padahal ini bukan hari raya. Bagi suaminya kebaktian itu hari Sabat. That's it. Tapi bagi wanita itu menyembah Tuhan setiap hari. Berapa banyak saudara tahu kita menyembah Tuhan setiap hari? Amen. Jawabannya apa? Shalom. Apa yang keluar dari mulut kita? Shalom. Kalau kita kaget, apa yang keluar dari mulut kita? Ada yang bilang, mati aku, celaka. Ada yang kasihan lagi teman saya, kalau dia kaget dia bilang, curut. Ada yang bilang, copot. Tapi wanita nih yang keluar kata-katanya shalom. Apa yang meluap dari mulut keluar dari dalam hati. Saudara, tadi saya bersaksi tentang saudara Benny Laus. 2017 sampai 2022 Bupati Morotai dan pernah bersaksi di sini. Karena saudaraku, dia asalnya daripada salah satu anak muda kita di Ambon, saudaraku. Ada yang asal dari Maluku, Ambon, Maluku, angkat tangan. Oh, ada satu. Ternate lagi ya. Ini Ternate, saudaraku. Masih saudara Benny Laus kira-kira. Nah, saya lihat ini. Saudaraku, ketika saya berbicara di malam terakhir itu serasa inaugurasi. Gimana saya tidak bangga, saudara? Ya, meskipun itu sesuatu yang sangat tragis. Tanggal 12 Oktober yang lalu,
Dan jangan lupa 12 Oktober itu hari apa, saudaraku? Hari paling suci dalam seluruh tahun Yahudi. Itu hari Yom Kippur. Dan saudaraku, Benny Laus masih berusia 52 tahun. Datanglah, saya masih ingat, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri kita. Pada waktu pesawat diterbangkan dari Luwu. Jadi dari Bobong dibawa pakai helikopter. Lalu naik pesawat, saudaraku, dibawa ke Jakarta. Yang menyambut Menteri Dalam Negeri dan Bapak Muldoko. Dan kedua pejabat ini berkata, terutama Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian, Benny Laus adalah pejabat yang tidak pernah menyentuh uang APBD. Bahkan beliau berkata tidak pernah makan uang APBD. So lihat itu yang di KPK, itu kan semua sudah ada itu. Semua gubernur, bupati, saudaraku, tinggal wapres dan presiden aja. Sebab dia telah selesai dengan dirinya sendiri. Dan kemudian Bapak Muldoko berkata, dia tidak pernah pamer, dia ini staf khusus kepresidenan. Jadi saya mengucap syukur, ternyata orang sukses itu bukan karena pencapaiannya. Bukan karena apa yang dia kumpulkan. Tapi karena pengaruhnya, apa yang dia tinggalkan. What is his legacy? Tetapi wanita ini diberi title oleh Alkitab, a great woman. Gadal. Bukan kadal ya. Gadal. Dari gadol. Gadol itu besar, great. Gadal Isya. Jadi rupanya ada dua golongan orang, ada gadal, ada kadal, saudaraku. Yang mana kita, saudara? She's a great woman. Dan ada ayat ancaman sekali lagi dalam Alkitab. Jangan mengganggu dan menekan orang asing, janda, anak yatim, yatim piatu. Jangan usik, kata Tuhan. Jangan, sebab pembelanya kuat. Mazmur 146 saudara bisa baca. Jangan mengusik the border of a widow. Tetapi apa terjadi pada wanita ini? Dia bisa saja komplain. Tuhan, aku melakukan perintahmu lewat hambamu, perwakilan kerajaanmu. And now what happened to me? Rumah saya dikuasai orang. Ladang saya, hak saya dikuasai orang. Apa saya harus menunggu sampai tahun Yobel? Tuhan berkata tidak. Tapi apa harus kita lakukan? Cry unto the king. Saudaraku, kapan saya ketemu seorang ibu yang sangat saya lihat berpendidikan tinggi. Dan dia bilang, karena ada masalah teman saya tadi pagi saya doa, yaitu doa Bapa kami 130 kali. Saya bilang, ibu, doa itu bukan doa Bapa kami 130 kali. Saya kira-kira tahu dari kelompok mana ya. Lalu kebetulan di PP-nya itu ada dia dengan bapaknya. Dia anak perempuan satu-satunya. Seperti ini loh saya tunjukkan PP daripada WA-nya dia. Seperti berbicara pada bapakmu. Rupanya memang dia anggota gereja, belum jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang isinya putra-putri raja cuma the kingdom of God. Berapa banyak sini putra-putri Allah? Angkat tangan. Saya tidak tanya apa seorang anggota gereja A, gereja B. Karena itu saya tidak mau disebut karismatik, disebut Pentakosta, disebut GBI. Saya warga negara kerajaan Allah. Amen. Dan wanita ini dipulihkan hak-haknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara. Saudara, saya pernah cerita saudara bagaimana keluarga dari istri saya itu ternyata tuan tanah saudara di China. Dua saudara itu, kakeknya dan kakaknya lagi punya perusahaan dan punya properti begitu banyak di kota Xiamen, Fujian Province. Pada waktu kami pergi ke sana, saya langsung dicap. Tidak boleh mengabarkan agama. Dicap. Dan rupanya memang sudah tercatat saudaraku. Mulai tahun berapa itu? Tahun 2015 udah dicap. Jebret. Sehingga pada waktu barusan saya diajak liburan di Chongqing saudaraku. Langsung petugas imigrasi nuding saya. You are not Chinese. It's okay.
Aku warga negara kerajaan Allah kok. Amen. Sebab tercatat, pastor. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, wanita ini mengadukannya kepada raja. Jadi doa itu adalah petisi, kata petisi. Apa petisi itu? Permohonan kepada penguasa. Jadi karena itu saudaraku, kita niru bagaimana sang putra berdoa. Dia mengangkat wajahnya dan dia berkata, Bapa, aku bersyukur padamu. Ini di depan gua di mana Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Kenapa sang Bapa selalu mendengarkan sang putra? Karena aku selalu melakukan yang menyenangkan hatinya. Mau hidup menyenangkan Tuhan? Nyanyi sih gampang. Saya tahu ini pergumulan kita semua, saudaraku. Dan bagaimana saudara, doa itu adalah petisi, petition. Itu istilah politik saudara ya. Menghadap kepada penguasa, mengajukan perkara saudara. Dan firman Allah mengatakan, marilah kita berperkara supaya kau nyata benar. Boleh ngajukan. Mertua dari Bapak Pendeta Hani, ayah dari Ibu Anneke, rumahnya di Malang, dirampas begitu saja. Dan dia tidak berhenti menulis surat kepada presiden. Mulai Soekarno, Soeharto dan selanjutnya saudaraku. Pada saat kemudian saudara, sampai terakhir Ibu Megawati mungkin saudara. Dia tidak pernah berhenti menulis. Tapi gak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Tapi itulah petisi. Apa yang dirampas kepada kita Tuhan bisa kembalikan. Saya tidak tahu apa hak yang diambil dari saudara. Percuma ngamuk-ngamuk, banting-banting pintu, banting istri, banting mertua. All you have to do is come to the king and declare, menyatakan apa masalahmu. Tetapi ada satu lagi yang lebih hebat daripada. Dan kemudian kita tahu jalan Tuhan itu ajaib. Timingnya Tuhan lebih luar biasa. Ketika raja sedang bertanya tentang yaitu apa yang perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisha. Elisha gambaran daripada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan saya dan kita semua hamba-hamba Tuhan, semua pengikut Kristus, orang luar mau dengar apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita dan apa yang dia kerjakan. Dan lagunya, He has done great things, hallelujah. He has done great things, hallelujah. He has done great things, praise His holy name. Yang mau diceritakan perbuatan Tuhan. Saya mau ambil waktu untuk menceritakan tentang saudara Benny Laos ini. Pada malam tanggal 14, besoknya juga kami bertiga yang memakamkan. Pak Kris Manusama, Pak Franky Utana dan saya. Kami dulu yang menikahkan mereka. Pasang fotonya supaya bisa lihat. Dan saudaraku, memang sedih. Kami juga yang memakamkan dan saya membuat pernyataan. Kita minta Tuhan 1000 Benny Laos buat Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan mungkin ada orang-orang di sini yang terinspirasi oleh dia. Dulu anak muda miskin, tidak punya apa-apa saudara. Tahun 99 dia melarikan diri dari Ternate bersama Bapak Pendeta Yeskiel Q. Lari ke Manado. Nothing. Itu tahun 99. Tapi tahun 2005 kami menikahkan dia di Manado. Belum pernah ada pesta semacam itu, 3.000 orang. Luar biasa saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya, setiap saya bertemu siapa saja, dari orang paling sederhana sampai orang paling berpangkat, mengucapkan satu hal, dia orang baik. Bapak Tito Karnavian mengatakan dia tidak makan uang negara sebab dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pertanyaan buat saya dan saudara, apa kita sudah selesai dengan diri kita? Yesus berseru, sudah selesai.
Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kalau Menelaus dipanggil pulang usia 52, Yesus 33. Lebih muda. Rupanya ada 5 tingkatan. Saya biasa bicara ini di tengah para pria. Tingkatan paling dasar. Ini ada 5G men. Yang pertama, the first G is good man. Coba para suami angkat tangan. Calon suami juga angkat tangan. Calon suami. Ada calon suami kan di atas sana? Alkitab menyebut suami itu bukan husband tapi good man. Tanya diri sendiri. Am I a good man? Susah ya. Cuma Tuhan bisa bikin kita good man. Kita ini Batman, Iron Man. Lalu tingkatan kedua, saudaraku, lebih hebat ini. Punya etika, punya nilai, gentleman. Amin. Jarang sekarang gentleman and ladies, mungkin di mall-mall kelas atas. Biasanya male and female, seperti doggy. Tingkatan ketiga, lebih jarang lagi. 3G. Itu adalah godly man. Katakan godly man. Yang keempat, great man. Menelaus sudah mencapai ini. Great man. Dan yang kelima, dia sempat, saudaraku, menjadi kepala daerah. Yang kelima adalah governor, bukan gubernur, tapi yang memerintah. Dia tidak sempat jadi gubernur Maluku Utara, tidak sempat jadi wakil presiden atau presiden, tapi yang sure, he will reign with Jesus. If we die with him, we shall also live with him. Kalau kita mati bersama dia, kita hidup bersama dia. If we endure, kalau kita bertahan, we shall reign with him. Governor, reign with God. Saya berdoa bahwa kita akan temu lagi dengan saudara kita ini. Ketika Tuhan Yesus datang, dia menerima mahkotanya. The 5G man. Dan wanita ini disebut the great woman. Bukan rich woman, wealthy woman. Meskipun dia generous, tapi disebut the great woman. Why? She's a believer. Kenapa kita disebut believer? Because we believe in God. Amen. Saudara, saya bilang sama istri saya, hari ini saya mau pakai jas hitam dasi merah. Seperti siapa? Another great man, Donald Trump. The first day I become the president of the United States, Israel will be no longer the second-class citizen because I believe in God. Saudara yang kasih Tuhan, ada lagi yang dipulihkan. The reborn servant, Gehazi. Gehazi punya nama yang paling menarik sekali. Saya tidak temukan di mana-mana. Valley of the Visionary. Orang hebat itu visionary. Orang hebat itu melihat masa depan yang penuh gilang gemilang. Karena itu kalau saya lihat rumah saya, di meja makan, dimanapun mau masuk kamar, di ruang kerja saya, cuma ada satu gambar. Harvest. Tuaian. Amin. Saya tidak percaya akan kegagalan. Saya tidak percaya akan kerugian. Saya percaya kita akan menuai bersama dengan Tuhan. Terutama akhir zaman yang percaya, tepuk tangan. Akan ada multiplikasi. Serukan multiplikasi. Tidak percaya. Kalau percaya itu berseru. 1, 2, 3. Multiplikasi. Haleluya. Gehazi ini sebetulnya kandidat nabi. Sekarang saya lihat kan doktor, ya,
CD itu bukan celana dalam ya, kandidat. Amin. Kandidat Nabi. Sebab dari Elia kepada Elisha, dan apa yang dia alami suatu mujizatnya 2 kali lipat. Sebab dia adalah pewaris pada Elisha. Make me your firstborn son, berikan kau 2 bagian rohmu. Tapi dia juga menghadapi 7 tahun kelaparan, 2 kali lebih hebat. Yang di depan kita ini krisis. Krisis berat, saudara. Kemana ada jemaat bilang, Pak saya mau pindah Amerika. Saya bilang jangan. Kalau Kamala Harris yang menang, yang menderita orang Amerika dan Israel. Tapi kalau Trump menang, juga saudaraku imigran akan diusir. Jadi lu lebih baik di Indonesia aja. Sebab Indonesia ini land of opportunities. Dan tahun ini tahun saudaraku 5785 adalah year of open windows. Dan saudaraku berapa banyak Indonesia adalah land of miracles, land of opportunity. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukan Amerika, bukan juga saudara Australia. Ada lagi yang ada nama saya, Pak. Dia ini sarjana loh, insinyur kayak saya. Saya mau pindah, saya mau kerja di Australia. Di sini saya gagal. Ngapain lu di Australia? Metik buah. Ngapain kok mesti ngundang orang dari Indonesia? Batalkan niatmu itu. Mungkin ada di sini. Putus asa. Bagaimana keadaan Gehazi? Kalau kita baca 2 Raja-Raja 5 ada satu kejadian luar biasa. Firman Allah mengatakan ada seseorang, yaitu jenderal dari Aram, namanya Naaman. Naaman ini saudaraku menjadi jenderal karena dia adalah national hero daripada kerajaan Aram ataupun Syria. Tapi dia kusta. Setiap daripada kita ada tetapinya itu. Oh dia baik, tapi begini, tapi begini, tapi begini. Seperti kita, tetapi tidak punya anak, tidak apa-apa. Kita rubah jadi kids free, sehingga bisa melayani saudara lebih baik. Tapi kita semua ada tetapinya. Tapi dia bodoh, tetapi dia begini, tetapi dia begini. God is our restorer. Dan seorang anak kecil membawa kabar baik. Saatnya Tuanku ketemu dengan nabi yang ada di Israel. Kusta kecil. Because my God is a restorer. Yang benar kamu. Ya, kenapa perkataan anak kecil ini diterima? Firman Allah mengatakan dia tetap perawan. Bayangkan. Dia itu ditawan. Loh, kalau ditawan oleh Hamas, bayangkan saudara. Pasti diperkosa habis-habisan. Lalu oleh seluruh tentaranya. Tapi wanita mencakar, menggigit, menendang saudaraku. Sebab dia menjaga saya orang Israel. Dan dia melayani ratu. Raja kirim Naaman ke Israel. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia disuruh mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Pertama dia tersinggung. Sebab sungai Yordan itu keruh saudara. Keruh sekali. Saudara, dan di dalamnya ada kayak ikan lele. Jadi kalau saya baptis orang situ, kaki saya juga mengalami fispa saudaraku. Digigitin ikan. Tetapi saudaraku dia tersinggung. Tadi anak buahnya berkata, Pak Jenderal, kalau Nabi itu nyuruh kamu naik ke atas gunung Hermon dengan merangkak, kamu mau? Ini cuma masukkan, rendahkan dirimu. Kau ingin mengalami pemulihan, rendahkan dirimu. Beritahu kiri kanan. Mau mengalami mujizat, rendahkan dirimu. Pertama dibilang, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik lebih bersih? Kenapa aku mencelupkan diri di sini? Ketika dia merendahkan diri, mencelupkan diri, harus taat. 6 kali tidak terjadi apa-apa. Mungkin dia pikir, waduh, saya ini dibodoh ini nih. Tapi ke-7 dia keluar, lebih bersih dari bayi. Dan itulah tanda kelahiran baru. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang mengalami kelahiran baru, itulah berkat yang sangat besar. Menjadi warga negara kerajaan Allah, born into the kingdom. Tetapi kemudian
Ketika dia memberikan hadiah, Roh Kudus kasih tahu, enggak usah. I will take care of you. Saya melayani Tuhan, saudaraku, 45 tahun. Dan hari ini, saudaraku, ya, bulan Oktober ini bisa masuk November, kita ulang tahun ke-35, ya Ibu Kristi. 35 tahun kita di Pulau Bali menantikan gelombang dari Sang Raja. Dan pada saat itu Gehazi ini mengejar, yaitu Naaman, dan berkata, ada 2 murid sekolah Nabi ada di rumah tuanku, tapi tuanku tidak punya apa-apa. Dan dia menerima hadiah yang besar. Saudaraku, hati-hati, ada 2 pilihan. Memilih Tuhan Yesus atau memilih Mammon. Hidup adalah pilihan. Ketika dia pulang, Elisa tanya, apakah ini waktu dari mana kamu Gehazi? Hambamu tidak pergi kemana-mana. Kamu bohong. Bukankah rohku mengikuti kamu ketika engkau mengejar Naaman orang Aram itu? Apa ini waktu untuk menerima emas dan perak? Membeli ladang-ladang, kebun-kebun anggur, membeli hamba-hamba. Karena itu kutuk, yaitu leprosy, kusta daripada Naaman menempel padamu dan keturunanmu. Dan dia keluar putih seperti salju. Itu kusta tingkat tertinggi. Dan mulailah saudaraku, dia dan ketiga putranya, yaitu mengalami kusta yang menjijikkan. Orang kusta itu pakaiannya harus robek-robek, saudaraku, rambutnya diacak-acak. Dan harus teriak, najis, najis, najis. Cuma sekarang gaya pakaian orang kusta ditiru zaman sekarang. Coba lihat di sini jeansnya yang sobek-sobek. Lo kok ketawa, saudara? Saya punya teman, sudah seumur saya, bahkan rambutnya masih lebih banyak saya. Pakai jeans sobek-sobek, saudara. Saya bilang, lu itu lupus. Apa itu Pak Arifin? Lupa usia. Saya pakai bahasa Surabaya, sebab teman saya ini orang Surabaya. Kau ini kok mois telat, saya bilang gitu. Mois tapi terlambat. Dan saudara, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja sebelumnya ayat pasal yang ke-7, maka di sana kita melihat ada 4 orang kusta di pintu gerbang dari Samaria. Dan Samaria sedang dikepung dan menunggu kematian. Bahkan ada ibu, bukan arisan yaitu tas mahal, tapi arisan makan anaknya. Dan harga daripada kepala keledai, tidak ada keledai dimakan. Saudara, kalau saudara buka restoran di sini, ya, sup kepala keledai, tidak ada orang mau makan, saudara. Iya kan? Bahkan ikan paling busuk pun lele masih ada orang makan. Di sini ada yang suka. Tapi kepala keledai itu unclean. Dan kemudian tai merpati. Itu harganya mahal. Tainya merpati berapa banyak sih untuk nyalakan lampu dari gas. Krisis energi dan krisis pangan. Dan kita tahu saat itu 4 orang kusta itu ada di luar. Dan keadaan makin buruk. Bahkan tinggal 2-3 ekor kuda. Mungkin kudanya raja dan kuda daripada jenderal. Yang lain kuda pun sudah dimakan dong. Kalau keledai aja dimakan. Keledai itu berbicara tunggangan. Mungkin selama pandemi ini, saudara jual motor, saudara mobil, saudara makan kepala keledai. Tetapi ada kabar baik buat kita. Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Kalau cuma masalah ekonomi paling enteng, saudara. Tapi kusta gambaran dosa. Dan kusta menjauhkan kita dari orang yang kita kasihi. Dan kusta itu pelan atau pasti sangat mematikan. Upah dosa adalah maut. Dan di situ ada 4 orang kusta. Tidak tertulis, tapi kalau kita belajar firman kita tahu ini Gehazi dengan ketiga putranya. Saudara, apa harapan buat seorang kusta?
Ada harapan untuk orang berdosa. Ada. Darah Yesus. Kita mendekati hari Natal. Dan pada malam Natal itu ada pelacur berdoa. Kapan ya saya jadi orang benar? Dan hari itu lahir Yesus. Amin. Orang dalam penjara, kapan saya jadi orang benar? Malam hari itu lahir Juru Selamat. Tidak lama lagi saudara. Yesus membereskan berita baik buat orang yang terkurung, buat orang yang terluka hatinya, buat orang miskin. Ada harapan dalam Yesus Kristus. Saudara lihat saya seorang yang bangkrut, tidak bisa bayar utang saudaraku, dalam keadaan sakit hampir mati. Tetapi look at me, He has done great things. Modal saya pelayanan cuma satu, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan yang paling tua, saya percaya ini Gehazi. Kenapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ada orang tidak punya tujuan hidup. Saudara, dari tanggal 2 yang lalu, saya dengar ada anak pendeta kita di Surabaya yang jatuh dari menara di Petra. Lantai 12. Betapa hancur hati saya. Lalu tanggal 12, saudara Benny Laus. Kalau Benny Laus ada kebanggaan. Malam itu saya tanya, kita semua sedih, tapi berapa banyak yang bangga? Mereka semua angkat tangan. Bayangkan Pak Tito sendiri yang datang dan berkata, tidak ada orang seperti orang baik seperti Benny Laus. Saya sebagai salah satu pembinanya bangga sekali saudara. Dan apa yang terjadi? Saya baca, mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan bayangkan 4 orang ini kan semuanya kusta. Jari mereka tidak lengkap. Kalau ibu jari kita dipotong aja kita tidak bisa jalan. Dan mungkin jari-jari mereka sudah putus semua. Tetapi ketika mereka sampai sana, semua sudah melarikan diri. Ketika kita berjalan saudaraku, dengan pengharapan sesuatu terjadi. Dan ketika mereka sedang makan, menikmati makanan daripada komandan tentara Aram, tentu saja berlimpah-limpah. Dan mengambil jarahan, tangan yang lengkap itu dikasih 10 cincin mungkin. Kalungnya 5 saudaraku. Yang paling tua berkata, tidak baik yang kita lakukan ini. Mereka semua mati kelaparan. Ini kabar baik. Harus kita berita, mereka kembali saudaraku. Mereka kembali ke jurusan sana. Memberitakan, kabar baik. Kita membawa kabar baik saudaraku. Tentara Aram sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Hei maut, di mana sengatmu? Hei kubur, di mana kekuatanmu? Yesus Kristus sudah bangkit. Saya percaya tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi sementara mereka berjalan di jalan yang benar, maka jari-jari yang hilang itu tumbuh kembali. Buktinya apa saudaraku? Kalau ini Raja Aram, dia ada di sampingnya. Tidak ada orang kusta boleh ada di istana raja. Dan menceritakan apa yang diperbuat oleh Elisa. Datanglah wanita itu. In the right timing, in the right place, in the right person. Tuhan akan memberikan pada kita the right person, the right timing, in the right place. Kalau saudara percaya itu namanya grace, itu namanya anugerah. Tepuk tangan bagi Allah kita. The reborn servant. Ketika dia bertobat, Tuhan memberikan kesempatan baru. God is the God of the second chance. Kata bersama saya, God is the God of the second chance. Saya pernah cerita beberapa kali, tapi mungkin ada yang pertama kali datang di kebaktian kita, angkat tangan, angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, oh ya ada, 1 ya mungkin 2 di atas. Saya mau cerita ini. Ketika saya baru bertobat, saya memberitakan bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa saya. Saya ditugaskan ke sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dan di sana ketika saya berbicara di sebuah rumah kecil juga.
Sehingga tidak cukup persekutuan di rumah itu, paling dalam itu cuma 15 orang. Yang lain di luar. Dan saya memberitakan kasih Allah dalam Yesus. Mendadak ada seseorang di luar sana menangis menggerung-gerung, saudaraku. Teriak keras sekali, nangis, saudaraku. Selesai itu saya keluar dan saya tanya siapa itu? Tuan rumah bilang, Pak, dia itu dulu. Dia itu mantan. Loh, mantan apa? Mantan pendeta. Dulunya pendeta di sini. Lalu sekarang jadi germo, Pak. Saya enggak ngerti germo ya. Enggak ngerti. Waktu saya khotbah di Sarawak, saudara, di Kuala Lumpur, saya khotbah di sana. Saya bilang germo, mereka enggak ngerti, saudaraku. Saya bilang mucikari, enggak ngerti juga. Saya bilang pim. Oh, papa ayam katanya, saudaraku. Loh, saya berapa kali dapat papa ayam bertobat loh, saudara. Mama ayam juga bertobat. Tapi sekarang gerejanya jadi tempat pelacuran. Saudara, untung saya bukan Tuhan ya. Kalau model seperti ini enaknya apa? Dicolo-colo di neraka, saudaraku. Tetapi Allah kita, God our restorer, saya keluar, dia masih nangis. Dan dia tanya saya, apa Tuhan Yesus masih mau ngampuni saya? So tahu mantan penjahat, oke. Mantan penyalur narkoba, boleh. Tapi mantan pendeta bisa dipakai apa, saudaraku? Saya sering khotbah pada diri saya sendiri, jangan sampai jadi mantan pendeta. Amin. Untungnya pentingnya kita ngisi dengan firman. Saya jawab dengan firman Tuhan. Yesus berkata, saya lebih muda jauh, saudara. Waktu itu usia saya baru 30, Bapak ini ya 50-an. Dan dia sarjana teologi. Lalu saya bilang gini, barang siapa datang kepadaku, tidak akan sekali-kali kutolak. Dan bagi semua yang mendengarkan sini, termasuk yang dalam rekaman ini, barang siapa datang padaku tidak akan sekali-kali kutolak. Sebab dia itu murah hati, dia panjang sabar, berlimpah kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Tepuk tangan bagi Allah semacam dia. Barang siapa datang padaku tidak akan kutolak. Oh, dia ini kan mantan pendeta. Saya bukan sarjana teologi atau apapun. Tapi paling sedikit saya tahu firman Tuhan. Saya mesti apa? Minta ampun Tuhan. Kembali ke kotamu. Minta ampun keluargamu dan teman-temanmu. That's it. Saya tidak ketemu lagi 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Saya ketemu dia di sebuah kota besar. Ketika kita beradu pandang, dia tersenyum kepada saya. Dan di sebelah saya mengatakan, Bapak kenal ya? Dia itu pendeta gereja besar di sini. Hah? Mantan papa ayam. Bukan jualan ayam goreng, saudaraku. Dari tempat yang begitu najis diangkat ke tempat tinggi. Sekarang saya bersama Tuhan, tetapi dalam kemuliaan. Ketika Gehazi tidak mementingkan diri sendiri kembali memberitakan kabar baik pada orang-orang di kotanya, maka dia dipulihkan oleh Tuhan. Allah semacam itu yang kita layani. God our restorer, tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika saya diberitahu dia memimpin gereja lebih besar dari gereja saya di Surabaya waktu itu. Bahkan kita belum ada jemaat di Surabaya waktu itu. Saya tidak bisa tahan air mata saya. Saya baru sadar siapa yang saya layani. The compassionate God. Allah yang penuh belas kasihan. The merciful God.
and the restoring God. Mari kita berdoa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Pakai berdiri. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan bagaikan tanah kering. Dan hati kami seperti itu Tuhan. Yang merindu. We need you Holy Spirit. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Roh Kudus yang menghidupkan, yang membangkitkan, memulihkan. Wanita saja mengambillah. Pria angkat tanganmu dan berdoa. Cry unto the King. Mengalirlah di tempat ini. Para wanita nyanyi. Para pria saja menyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sikiara mate karamo. Saya rabatara karamone. Ya ramorea, ya ramorea dalam masore. Siara mana. Bayangkan orang Yahudi tinggal, orang Israel tinggal di Gaza. Maybe you are in the toxic environment right now.
Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan sanggup melindungi kita. Marato anakara Arabiana. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan menjawab doamu. Angkat tanganmu, ucap syukur. Ucap syukur. Ucap syukur dengan bahasamu sendiri. Tuhan adalah pembela janda-janda dan anak yatim piatu dan orang asing. Kita orang asing di dunia ini, di negeri ini. Dia memulihkan hakmu, dia memulihkan keadaanmu, memulihkan keluargamu, memulihkan apapun yang jadi bagianmu. Raja kita lebih berkuasa dari Yoram Raja Israel. Tidak baik yang kita lakukan ini. Kita di sini bersenang-senang, tetapi saudara-saudara kita menghadapi kematian. Mari kita kembali ke kota raja dan memberitakan kabar baik ini. Bapa, utus kami jadi pemberita kabar baik, bahwa Yesus ada di atas takhta, bukan lagi disalib, tetapi di sebelah kanan Allah Bapa. He's the Son of Man. He's the Son of Man yang dibawa kepada Atik Yomin. Terima kasih Tuhan. Dengar seruan doa kami siang hari ini. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Engkau membuktikan dirimu setia, membuktikan dirimu hidup dan maha kuasa. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Mengapa kita cuma duduk-duduk menunggu kematian? Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Jangan lagi yang jadi penonton, tapi semua ambil bagian dalam pelayanan, menantikan kedatangan Tuhan. Angkat roti tangan kanan kita. Namanya setiawan, yang setia dan benar. Faithful and true is our God. Dia pembela janda-janda dan anak yatim. Jangan menekan mereka, pembelanya terlalu kuat. Orang sebatang kara diberikan keluarga. Orang dalam penjara dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Angkat tinggi. Shikada palahana kasai. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Setialah Tuhan. If we die with Him, we shall also live with Him. If we endure. Kalau kita bertahan bertekun, we also reign with Him. Angkat jauhan tangan kanan saudara. We shall reign with Jesus. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yang percaya mengalami pemulihan, tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Silakan duduk saudara kasih. Ayo bangkit berdiri. Saling memberkati. Shalom, 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 shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti
sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Percayalah kepada Allahmu, engkau akan tetap teguh. Percayalah pada nabi-nabinya, engkau akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.